Musim 2000-2001, buat AS Roma, ini bukan cuma soal menangin gelar loh. Ini udah jadi obsesi. Sebuah pertaruhan raksasa yang modalnya ambisi dan, tentu aja, uang yang gak sedikit. Ini adalah kisah tentang ambisi besar dan harga tersembunyi yang harus dibayar demi satu musim yang gak akan pernah dilupakan. Kita mulai dari sini. Dari sebuah kutipan yang jujur aja bikin merinding. Ini datang dari bintang utamanya, Gabriel Batistuta. Dan kutipan ini adalah inti dari cerita kita. Pengingat bahwa di balik kemerlapnya trofi, selalu ada pengorbanan yang gak pernah tertangkap kamera. Oke, untuk bisa ngerti kenapa musim ini begitu sakral buat Roma, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Saat itu, Roma ada di bawah tekanan yang luar biasa besar, kejebak dalam penantian panjang yang kayaknya nggak ada ujungnya. 18 tahun. Coba deh bayangin, selama itu AS Roma nggak pernah lagi angkat piala Serie A, terakhir kali itu tahun 1983. Buat para tifosi mereka yang super fanatik, penantian ini rasanya kayak selamanya, sakit banget. Dan yang bikin situasinya makin nyesek, rival abadi mereka sekota, Lazio, baru aja jadi juara Serie A. Kebayang nggak sih, tiap hari harus lihat tetangga sebelah lagi pesta porang, rayakin kemenangan yang kamu idam-idamkan? Jadi tekanannya itu double, bukan cuma buat juara, tapi juga buat merebut kembali kehormatan di kota Roma. Nah, menghadapi situasi kayak gini, sang manajer Fabio Capello dan presiden klub Franco Sensi akhirnya mutusin buat all in. Mereka melakukan pertarungan terbesar dalam sejarah klub. Mereka nggak cuma mau bersaing, mereka mau ngebangun pasukan yang bisa menaklukkan Italia, apapun resikonya. Mereka rombak total tulang punggung tim. Ada Walter Samuel sebagai tembok di pertahanan, Emerson di lini tengah, dan ini dia yang paling fenomenal, Gabriel Batistuta di lini depan. Bayar lebih dari 36 juta euro buat striker umur 31 tahun itu judi banget. Tapi Capello tahu, dia butuh seorang pemenang sejati untuk mimpin di depan. Dan ini total belanja mereka di musim panas itu. Hampir 100 juta euro. Angka segini di tahun 2000 itu gila banget. Ini bukti seberapa besar resiko finansial yang diambil Roma. Mereka mempertaruhkan masa depan klub cuma demi satu musim kejayaan. Tapi, di balik semua angka fantastis dan strategi di lapangan, ada drama manusianya. Fokusnya tentu aja ke Gabriel Batistuta, yang terpaksa harus berhadapan langsung dengan masa lalunya yang paling ia cintai. Ini adalah tanggal yang ditunggu-tunggu se-Italia. Batistuta, seorang ikon, legenda hidup Fiorentina, untuk pertama kalinya harus bermain melawan klub yang udah dia bela selama 9 tahun. Satu negara nahan napas. Pertandingannya buntu banget, skornya kacamata, seolah-olah takdir lagi main-main. Terus, momen itu datang. Sebuah tendangan voli geledek dari luar kotak penalti. Gol yang brilian, gol yang khas Batigol. Gol yang akhirnya mecahin kebuntuan dan ngasih 3 poin super penting buat Roma. Tapi bukannya selebrasi, kamera malah nangkep momen yang luar biasa. Batistuta nggak teriak, dia nunduk dan air mata netes di pipinya. Ini gambaran sempurna seorang profesional sejati yang lakuin tugasnya, tapi hatinya hancur karena harus melukai cinta lamanya. Momen ini nunjukin betapa besar pengorbanan emosional yang dia lakuin. Nah, dengan komitmen setinggi itu, tim Roma yang baru ini benar-benar jadi mesin yang gak terhentikan. Mereka mengubah beban ekspektasi yang super berat itu jadi kekuatan di lapangan. Hasilnya? Lihat aja sendiri. Begitu mereka rebut posisi puncak di pekan ke-6, mereka gak pernah nengok ke belakang lagi. Gak pernah dilepasin sama sekali. Ini bukan kebetulan, ini dominasi total. Bukti konsistensi dari tim yang emang dirakit buat jadi juara. Tapi jangan salah, ini sama sekali nggak gampang. Coba lihat betapa tipisnya selisih poin ini. Cuma 2 poin. Juventus nempel ketat terus sampai akhir, bikin setiap pertandingan sisa itu rasanya kayak final. Perebutan gelar ini benar-benar sampai ke menit-menit terakhir musim. Dan semua kerja keras, semua investasi, semua drama emosional sepanjang musim, semuanya mengerucut pada satu pertandingan terakhir, 90 menit untuk menentukan takdir. Skenarionya simple banget. Menang, mereka juara. Hasil lain, bisa-bisa Juventus yang nyalip. Di hadapan 75.000 supporter mereka yang tegangnya minta ampun, panggung untuk para pahlawan udah disiapin. Dan para pahlawan pun beneran muncul. Sang kapten, Francesco Totti, yang buka pesta. Lalu Vincenzo Montella, si aeroplanino, nambahin keunggulan. Dan sebagai penutup yang paling sempurna, siapa lagi? Kalau bukan Batistuta, sang rekrutan bintang yang nyetak gol ketiga buat nyegel gelar. Trio maut mereka ngegolin semua di hari paling penting. Skor akhir 3-1.
Peluit panjang dibunyiin, dan Stadio Olimpico meledak sejadi-jadinya. Penantian 18 tahun yang menyakitkan akhirnya selesai. Roma kembali jadi Raja Italia. Tapi, saat perayaan mulai mereda, sebuah kenyataan pahit mulai terungkap. Ternyata, cerita ini belum selesai. Kita harus kembali ke awal, ke pengorbanan tersembunyi yang dilakukan oleh pahlawan kemenangan mereka. Ini adalah kata-kata Batistuta sendiri setelah dia pensiun. Beda banget kan sama citranya sebagai predator buas di kotak penalti? Rasa sakit yang dirasain itu begitu parah sampai aktivitas paling simpel sekalipun jadi sebuah siksaan yang gak tertahankan. Inilah harga fisik yang harus dia bayar. Bertahun-tahun maksain tubuhnya sampai ke batas, bener-bener ngancurin pergelangan kakinya. Tiap langkah, tiap tendangan, udah ngikis sendinya sampai nggak ada yang tersisa selain tulang yang saling bergesekan. Sakitnya nggak kebayang. Dan ini yang membawa kita kembali ke kutipan pembuka yang mengerikan tadi. Rasa sakitnya udah begitu hebat, sampai amputasi terasa kayak satu-satunya jalan keluar yang masuk akal. Dia bahkan sampai ngelihat atlet Paralimpiade dan berpikir mungkin itu solusinya. Tingkat penderitaan yang sulit banget buat kita bayangin. Jadi intinya begini, Batistuta dapat gelar Scudetto yang dia idam-idamkan sepanjang karirnya. Roma berhasil mengakhiri paceklik 18 tahun mereka, dan para fans dapat sebuah momen yang akan mereka kenang seumur hidup. Tapi, sang pahlawan harus membayarnya dengan rasa sakit seumur hidup. Ini akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang cukup mengganggu. Seberapa mahal sih harga sebuah mimpi?